administrator muda di luar sana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang dan kembali lagi di podcast publik atau podcast masalah-masalah publik. Nah, di podcast ini kita akan membahas terkait permasalahan-permasalahan publik yang selalu keresahan-keresahannya dirasakan oleh masyarakat luas nih teman-teman gitu. Nah, di podcast kali ini nggak hanya membahas tentang masalah-masalah tanpa solusi, tentunya di sini kita akan membahas juga solusi-solusi terkait permasalahan yang akan kita bahas nih. Nah, tentunya di sini saya Putri Ramadhani tidak sendiri tapi juga bersama pembicara kita yang udah Indonesia banget, pakai baju batik gitu ya, udah kompak banget nih, udah pakai DC ya? Iya. Nah, sebelum itu kita akan kenalan dulu nih sama pemateri-pematerinya atau pemateri ya, terlalu formal ya pemateri ya, pembicara kita nih. Yang pertama saya sebutin dulu kali ya ciri-cirinya ya. Dia adalah seorang anak rantau, mahasiswa rantau Untirta yang kerjaannya pulangnya seminggu sekali teman-teman ya, rajin sekali seminggu sekali gitu. Nah mungkin di sini ada anak rantau juga yang pulangnya seminggu sekali nggak bisa kalau nggak pulang karena homesick nanti katanya. Mungkin boleh komen di bawah ya. Nah bolehlah kali ya langsung aja nih kenalan pembicara kita yang udah aku sebutin kriterianya. Halo semuanya, saya Nikita Afifah dari mahasiswa Administrasi Publik FISIP Untirta. Oke, kalau ini kan Mbak Niki ya, atau Niki aja kita panggilnya Niki ya. Dari AP, saya juga dari AP teman-teman, aku yang ketiga. Terus juga ada satu lagi nih, udah kayak spill aku dong gitu. Terus oke, kita lanjut aja. Kenalan sama pembicara kedua, dia adalah mahasiswa AP juga atau Administrasi Publik Angkatan 23 yang gak rantau teman-teman, dia PP pulang pergi Serang Cilegon gitu. Nih udah sering banget pasti berkutat sama masalah-masalah transportasi umum gitu ya, sama masalah bis-bis itu ya kan. Mungkin teman-teman juga ada di sini yang PP-nya jauh banget, Serang Pandeglang, Serang Cilegon, boleh juga komen di bawah. Langsung aja kali ya kita kenalan sama pembicara pada podcast publik kali ini gitu. Boleh langsung? Halo teman-teman, saya Linda Husnia. Saya mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 23 juga. Mungkin dari teman-teman ada yang PP Cilegon Serang juga nih. Iya, banyak Bisa banget sih komen pasti, ya. banyak banget ya. Ya, ini antara anak rantau dan anak PP, teman-teman kalian di mana? PP. Iya. PP depan. Atau ini menjadi warga negara Serang ya? Kamu loh. Oh enggak. Oke, kali ini kita kan mau ngebahas permasalahan yang udah teman-teman mau kemukakan ke teman-teman di luar sana, juga Niki sama Linda yang udah udah dianalisis sama mereka berdua teman-teman. Jadi tidak hanya mengemukakan masalahnya aja, tapi juga ada solusinya nih. Permasalahannya nih, kalau tadi aku udah sempat ngobrol-ngobrol sama mereka, ini permasalahan yang sering banget terjadi di nggak cuma instansi pemerintah sih ya, tapi juga di kehidupan biasa juga. Kayak misalnya nih teman-teman ya, mau ngantrinya lebih cepat, misalnya teman-teman antriannya nomor 50 pas ngantri, mau lebih cepat nggak? Ada ininya nih, ada sesuatunya dulu nih biar antriannya lebih cepat. Nah kayak gitu cluenya. Kalau misalnya tema pastinya kita langsung tanya aja ya, kita mau bahas apa sih di episode podcast publik kali ini gitu? Jadi kita di sini mau membahas pungutan liar oleh ASN kepada masyarakat. Wah. Mungkin dari teman-teman juga ada yang relate gitu ya, yang pernah mengalami ya yang tadi disebutin sama Amun. Iya sih, pasti banyak yang relate ya teman-teman. Siapa di sini yang SIM-nya masih nembak? Ayo siapa? Ayo. Relate-nya tuh ya lo, kalau untuk aku kayak tadi nyenggol SIM, persoalan SIM. Soalnya kalau kita nggak nembak, itu prosedurnya kayak susah, berbelit-belit. Jadi kayak ya menyusahkan gitu kan. Kita mau nyari yang gampang, mudah, jadinya ya udah kita bayar cepet. Jadinya kan rata-rata warga kelas 62 ya, rata-rata apalagi kalau misalnya mereka ada duit kayak mereka berkuasa. Betul Jadi sekali. ya udah kayak gue bayar aja, gue mau ngantri, gue mau ini aja, gue mau bayar aja gitu.
dari kayak gitu kan pada akhirnya orang-orang yang mereka yang keterbatasan oleh uang, masyarakat yang memang benar-benar butuh pelayanannya dan lebih urgent gitu ya daripada orang yang nyogok ini malah jadinya nggak dapat pelayanan yang semestinya ya. betul banget. Kan tadi udah di-spill tentang pungutan liar yang dilakukan oleh ASN kepada masyarakat ya. Padahal kan yang gaji ASN juga masyarakat ya, Iya, betul. duit lagi ya. Oke. Kenapa sih pada akhirnya memilih untuk membahas pungutan liar oleh ASN kepada masyarakat ini bersama ini? Oke, alasan kita memilih topik ini karena topik ini sangat relate dengan keadaan kita saat ini, khususnya di Indonesia. Tapi dengan itu banyak juga kita mencakup di daerah Serang yang dengan jumlah korupsinya di Indonesia masih tinggi karena banyak yang orang kayak kelurahan atau apa itu harus dengan cepat harus ini kalau nggak dia tidak mendapatkan pelayanan. Benar. Iya sih ya. Nah, gimana pada akhirnya pungli yang kan tadi pungutan liar itu pada akhirnya tuh merusak kepercayaan publik yang tadi Niki udah bilang. Pada akhirnya merusak kepercayaan publik, jadi publik ini nggak percaya dengan adanya prosedur yang tanpa membayar gitu. Jadi publik ini mengira kalau dia dapat pelayanan dengan baik dia harus membayar sesuatu. Kayak tadi SIM, kalau dia nggak bayar dia bakal dibelikan ada tes atau ini. Jadi kalau misalnya mereka bayar, mereka tinggal foto langsung keluar SIM-nya. Jadi publik ini mengira pelayanan ini tidak akan cepat didapatkan tanpa adanya pungli, tanpa mereka membayar. Benar-benar. Jadi itu yang semestinya prosedurnya seperti apa tanpa pungutan malah jadi ada pungutan. Sebenarnya pungli itu kan bukan suatu ini ya, sebenarnya masalah teman-teman, bukan suatu kebiasaan atau yang memang seharusnya dilakukan pada saat mendapatkan pelayanan publik gitu. Itu tapi sekarang pungli udah jadi kebiasaan. Iya, betul. Udah jadi budaya ya untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien ya. Oke, kalau misalnya dari Linda sendiri, kenapa pada akhirnya oke nih Niki kita bahas ini aja yuk gitu. Iya, karena seperti yang kita lihat ya di Kota Serang tuh banyak yang terdapat ASN yang melakukan pungli dan terlibat pungli. Oh ya. Nanti kita tampilin nih datanya. Oh, ngeri banget gak sih, ngeri banget sih. Ya, jadi kebanyakan kasus pungli itu dari ASN. Nah, contohnya tuh dari kayak pelayanan publik, terus juga ada dari Pemkot Kota Serang. Terus ada dua ASN dari Dindikbud juga terlibat sebagai pengurus pinjaman. Wah. Tapi ya. Tapi pungli itu dilakukan terhadap 60 guru. Oh my god ya. 60 guru dan semuanya adalah tenaga pendidikan teman-teman ya. Iya. Terus yang terakhir juga ada ASN di Kota Serang ini terlibat pungli karena memeras pedagang pasar lama di Kota Serang. Jadi kenapa ngambil isu pungli ini karena ya masih terjadi di Kota Serang. Mungkin di kota-kota lain juga, di daerah-daerah lain juga mungkin masih terjadi ya kasus seperti ini. Sebenarnya nggak di Serang doang. Pasti teman-teman. Karena kalau kasus pungli itu kita masyarakat tuh nganggapnya kayak hal kecil, padahal itu tuh hal besar gitu kalau dibiarkan secara terus-menerus gitu sih. Akan luas kalau secara langsung. Iya, karena masyarakat juga sekarang udah mewajarkan. Iya. Udah mewajarkan itu gitu. Ya udahlah biar cepet gitu. Nah, berarti maraknya pungli, berarti kalau misalnya tadi yang disampaikan sama Niki dan juga Linda, berarti bisa disimpulkan bahwa maraknya pungli juga disebabkan oleh peran masyarakatnya sendiri yang mewajarkan dan juga ikut terlibat gitu ya dalam pungli gitu. Nah, berarti butuh kesadaran masyarakat juga nggak sih untuk permasalahan ini? Butuh banget tuh. Dalam hal ini kesadaran masyarakat sangat diperlukan karena kalau misalnya masyarakat itu kan jatuhnya korbannya ya. Jadi kalau
misalnya masyarakat itu selalu memakluminya tanpa kesadaran mereka, jadi pungli ini akan terus berjalan. Jadi diperlukan kesadaran mereka, oh pungli ini nggak baik loh, ini nggak boleh. Jadi kayak mereka harus ikutin peraturannya aja kayak gini. Terus kalau misalnya ASN itu memaksa, kita punya tempat untuk melaporkan hal itu. Ya. Apa namanya? Jadi boleh dong spill. sebenarnya di Kota Serang ini sudah ada kayak satgas, namanya tuh Satgas Saber Pungli, yaitu Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar. Jangan-jangan yang nonton yang warga Serang nih belum tahu ya lagi. guys ya. Tapi kalau saber pungli itu udah ada juga nggak sih kalau di luar Serang itu udah ada belum? Udah ada. Oh kayak gitu. Lucu ya saber pungli ya namanya ya. Ya, tapi sayangnya ya tempat pelaporan ini tidak digunakan dengan baik, sehingga karena masyarakat masih takut untuk melaporkannya, jadi sehingga hal tempat pelaporan ini nggak digunakan dengan efektif karena mereka mungkin kalau misalnya mereka melaporkannya mereka tidak dapat pelayanan lagi dan mereka akan kayak notice, wah ini dia nggak mau loh tentang kayak membayar, dia maunya kayak gini. Jadi kalau misalnya dia laporin nanti dia nggak dapat pelayanan dengan baik, dia nggak dapat yang itu. Jadi karena mereka juga terlibat ya. Iya betul sekali. Kadang masyarakat tuh kayak masih takut gitu loh untuk melapor bahwa dirinya tuh padahal udah termasuk ke korban pungli gitu. Tapi masyarakat tuh kadang kayak diem, kadang mereka tuh kayak takut untuk ditindaklanjuti atau bagaimana seperti itu. Jadi peran Satgas Saber Pungli ini sangat penting sih. Jadi sebenarnya kalau untuk mendorong Satgas Saber Pungli ini dengan baik, sebenarnya pemerintah ini harus lebih mencondongkan tentang hal ini. Tetapi pemerintah belum melek hal itu, belum terlalu terbuka dengan tempat pelaporan ini, sehingga masyarakat belum tahu. Karena kan yang terlibat adalah pemerintah. Iya, juga. Jadi mereka kayak urusin nggak ya? Nanti kena juga nih gitu. Tadi kan sempat disinggung tentang korban pungli, yaitu masyarakat yang menjadi korban pungli. Nah di sini tuh korban pungli, masyarakat yang menjadi korban pungli yang dimaksud, apakah mereka juga memberikan bayaran atau terlibat dalam pungli tersebut, atau mereka nggak melakukan pungli tersebut tapi mereka dirugikan? Kebanyakan masyarakat yang terjadi sih kayak di pelayanan publik gitu ya, kayak misalnya yang sudah di awal tadi bilang bahwa kalau misalnya pelayanan pengen cepat, jadi kayak dimintai uang, Gak apa-apa juga semuanya ya. dimintai uang gitu, kayak ini loh Pak, Bu, kayak biar cepet, kayak gitu kan, biasanya seperti itu. Kayak pelayanan KTP juga pun kayak waktu itu aku pernah membuat surat kematian opa aku. Terus di situ tuh awalnya aku datang dengan syarat-syarat normal Sesuai SOP gitu ya. betul. Dan kelurahannya nih berbelit, disuruh ke kepala ini, kepala ini. Seperti biasa, Terus akhirnya nanti ya Pak seminggu lagi, awalnya 3 hari, nanti ya Pak 3 hari lagi. Oke, Mai, aku 3 hari lagi ditunggu. Terus pas itu kita datang di hari yang dia janjikan. Akhirnya di hari yang dia janjikan, nanti ya Pak ininya yang pengurusnya kesini. Ya udah, ayah aku masih santai tuh. Akhirnya pas seminggu ayah aku berontak, ini sebenarnya maunya apa? Maksudnya apa? Pelayanan yang perlu cepat kita harus apa? Bayar kah? Ayah aku sampai bilang kayak gitu. Terus pelayanannya tuh diem. Terus akhirnya mau dibayar berapa ini? Biar pelayanan ini cepat, biar surat kematian opa aku cepat dikeluarin. Karena itu perlu gitu buat pemakamannya atau ke rumah sakitnya. Jadi langsung akhirnya pihak itu bilang, enggak Pak, ayah aku bilang kayak gitu, enggak Pak, ini enggak perlu pelayanan. Iya emang kalau nggak perlu duit, kenapa urusannya bertele-tele, kata ayahku. Ini udah hampir seminggu lebih gitu. Jadi kayak emang semuanya ada pelayanannya susah. Iya, jadi kan masyarakat kan memang berhak banget ya. Memang hak kita untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Tapi kenapa kita harus
dimintain pungutan-pungutan lagi nih teman-teman, karena betul. operasi apa ya, anggaran untuk pelayanan-pelayanan tersebut kan juga dari pajak yang kita salurkan kepada negara. Iya, Benar nggak sih? Kenapa harus betul. ada pungutan-pungutan lain kayak gitu? Nah tadi kan sempat disinggung tentang saber pungli itu. Terus ternyata saber pungli juga masyarakat masih takut nih, mungkin takut diintervensi atau takut ada dampak-dampaknya lah yang dari instansi terkait yang dilaporin ini gitu Iya. kepada masyarakat itu. Nah, ada nggak sih solusi untuk saber pungli ini tuh supaya berjalan dengan efektif gitu dan tidak ada lagi ketakutan-ketakutan masyarakat terkait dampak-dampak dari pelaporan yang mereka lakukan? Mungkin dari Satgasnya sendiri itu sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih tahu bahwa yang biasanya yang terjadi, misalnya yang terdapat kasus pungli atau mereka melihat bahkan mengalami itu sendiri, jadi mereka tuh bisa tahu gimana cara ngelapornya kayak gitu sih. Dan juga mereka harus kayak mungkin masyarakat ini nggak berani melaporkan takut identitasnya kali ya, tercemar Iya, benar. ya kan. Iya. Dan mungkin juga di sini Satgas Saber Pungli ini menutupi aja identitasnya, mungkin karena banyak yang nggak berani karena takut identitasnya yang tersebar, takut dia nantinya kena kalau dampak ke depannya. Mungkin bisa aja nanti dibilang ini identitas enggak kok, yang penting dia jujur tentang pelayanan apa yang kena pungli gitu sebenarnya. Berarti lebih ke identitasnya disembunyikan. Ya, lagi. disembunyikan lagi. Tapi kan takut di tracking Iya. ya sama pihak-pihak itu ya. Bener, pihak kita juga terlibat. Iya, benar-benar. Tapi ini kan menarik banget ya teman-teman ya. Tapi ada solusi nggak sih dari kalian terkait permasalahan pungli? Terus juga tadi udah ada nih saber pungli tapi nggak efektif, itu dari kalian sendiri solusinya nih apa terkait permasalahan yang kita bicarakan sekarang? Oke, jadi solusi untuk pemerintah yaitu harus ditingkatkan lagi dan harus lebih tegas lagi kepada ASN yang terlibat dalam kasus pungli ini. Tentunya ini tuh akan merusak citra ASN yang lainnya dan juga tidak hanya pemerintah saja, tapi peran masyarakat juga sangat penting dan tentunya ada undang-undang tersendiri. Oh, iya. Ya, itu ada undang-undang nomor Undang-Undang tentang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil yang memengaruhi unsur-unsur tertentu. Jadi kalau misalnya ada ASN yang terlibat dalam pungli ini tentunya akan dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Iya, gitu. Mungkin ada solusi lain dari itu? Oke teman-teman, jadi tadi kita udah bilang nih solusi dari permasalahan terkait pungli yang dilakukan oleh ASN kepada masyarakat nih. Nah, karena tadi kita udah berbincang lama banget ya, nggak lama banget sih, bentar ya. Bentar apa lama? Bentar ya. Karena udah di ujung akhir episode podcast publik kali ini, maka boleh dong pesan-pesan terakhir ya sih, pesan-pesan terakhir untuk ini ya, untuk episode kali ini gitu. Oke, aku di sini mau pesan untuk fokus kepada masyarakat. Masyarakat di sini harus berani untuk speak up tentang adanya pungutan liar dan berani untuk melaporkannya, karena pungutan liar ini tidak bagus dan tidak mencerminkan hal yang baik. Mungkin kalau misalnya kalian masih dapat hal itu, kalian bisa melaporkannya tadi Satgas Saber Pungli. Jadi dan untuk pemerintah dan ASN di sini kan mungkin kalian semua kan udah bukan dijanjikan apa ya, udah dapat undang-undangnya juga, kalian melayani dengan sepenuh hati, kalian itu udah tugas kalian. Iya, udah ada kebijakan, jangan ada lagi untuk uang-uang lagi. Kan mungkin kalian juga, kan kita membayar kalian juga sebenarnya, pajak kita. Jadi mungkin ayo untuk pemerintah dan ASN hilangkan pungli itu, kita main bersih saja. Ingat ya guys ya, hilangkan punglinya ya. Iya, Hilangkan punglinya atau hilangkan orangnya? punglinya.
Oke, jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita sebagai masyarakat jangan cuma hanya menuntut hak saja. Maksudnya selama ini kan kita ini pungli, tapi kita juga nggak mau nih berpartisipasi dalam mengawasi kinerja dari para ASN kayak gitu. Jadi kita juga harus berperan aktif ya untuk memberantas itu, dan jangan mewajarkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Contohnya seperti pungli, itu bukan hal yang wajar teman-teman. Oke, sebelum mengakhiri nih, katanya mereka berdua punya jargon loh teman-teman. Ada jargon loh. Iya. Enggak jargon sih itu sebenarnya. Enggak, ini jargon. Ini jargon teman-teman, emang mereka kreatif banget. Halo teman-teman, jadi kita berdua tuh Punya nama singkatan nih Apa tuh? guys. yaitu Landas. Landas, apa tuh Landas? Linda dan Niki analisis masalah publik secara tuntas. Tepuk tangan dulu. Serem ya, agak serem tapi keren loh, itu keren loh guys. Oke, mungkin aku sendiri sebagai pembawa acara di podcast publik pada episode kali ini bersama Landas ngucapin terima kasih nih ke sama Niki dan juga Linda yang udah berbagi banyak banget informasi yang bermanfaat untuk teman-teman di luar sana dan juga untuk aku sendiri kayak gitu. Nah, mungkin kesempatan kita pada episode podcast publik kali ini cukup sampai di sini. Kita pamit undur diri teman-teman. Bye bye. Bye bye.